Muhammad. Dengan kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita menjadi sebaik-baiknya umat. Ketika kita menjadi sebaik-baiknya umat, kita menjadi mayoritas penghuni surganya Allah berkat Nabi Muhammad. Hadirin, gara-gara Rasulullah lahir, 2/3 penghuni surga adalah kita umat Nabi Muhammad. 8 sof umat Rasulullah, sisanya baru hadirin. Ya, sisanya baru yang lain-lainnya. Kita kedapatan tempat paling banyak, penghuni surga terbanyak berkat beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita mampu membalas jasa beliau Nabi Muhammad? Setidaknya kita sudah nggak usah macam-macam, jangan maksiat sama Allah. Teruskan perjuangan Rasulullah, jangan buat sakit hati baginda Muhammad. Apa yang membuat sakit hatinya Rasulullah? Nabi mengatakan, kalau ada umatku tertusuk duri, aku ikut sakit, kata Rasulullah. Kaki kita kena duri, Rasulullah itu sedih. Kalau kakinya umat Nabi tertusuk duri, sakit, Rasulullah sedih. Bagaimana dengan hati umat Nabi Muhammad yang tersakiti? Umat Nabi Muhammad terzalimi. Sekarang kita lihat, na'udzubillah, sudah menjadi hal biasa saling caci mencaci, apapun namanya. Berjuang atas nama berjuang, membela ini dan itu, tapi kemudian mencaci maki antara umat Nabi Muhammad SAW. Dari kapan Rasulullah ngajarin kita caci maki? Hatinya orang mukmin ini kayak Ka'bah, bahkan lebih mulia dari Ka'bah. Kalau hancur, dosanya kayak kita ngancurin Ka'bah. Sekarang kalau kita buat hatinya orang mukmin sakit, apa enggak sedih hati Nabi Muhammad? Makanya Rasulullah SAW ketika berkata, awala adullukum ala khiyarikum, tahu nggak kalian siapa orang yang paling baik di antara kalian? Yang jabatannya paling tinggi? Enggak. Yang hartanya paling banyak? Enggak. Yang umatnya paling banyak? Enggak. Siapa seorang yang mulia di majelis ini? Kata Rasulullah, mereka khiyarukum idza ru'u dzikirallah, yang kalau dilihat wajahnya ingat kita sama Allah. Hadirin, orang itu hadirin, ada yang dilihat aja buat kita tenang langsung ingat Allah. Itu orang soleh. Jadi sudah nggak perlu sorban, nggak perlu imamah, nggak perlu apa. Pokoknya siapapun yang Anda lihat kemudian ngingetin kita sama Allah, itu adalah orang yang terbaik di antara kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang lihat orang macam-macam hadirin. Kadang-kadang kita itu kalau lihat orang moreling utang, nih, lihat pejabat kadang-kadang eling bensin munda, nih, lihat ulama, nih macam-macam, dulu Habib Qadir ini terus eling utang kuake, nih, macam-macam hadirin. Tapi kalau ada orang yang dilihat langsung mengingatkan kita kepada Allah, itu orang yang terbaik. Kemudian Rasulullah bersabda, wa awala adullukum ala syirarikum, mau nggak kau kasih tahu siapa orang yang paling bejat di antara kalian? Siapa ya Rasulullah? Al-masya'una bin namimah, orang yang suka menebar hoax, namimah, adu domba sana sini. Al-mufarriquna bainal ahibbah, memecah belah orang yang saling cinta, majelis satu dengan yang lainnya dipecah belah. Umat Nabi Muhammad satu dengan yang lainnya dipecah belah. Al-barru al-lanat, kata Rasulullah. Kemudian yang terakhir, orang yang paling bejat, yang nggak bisa lihat nama saudaranya baik, dicari kesalahannya, kemudian disebarkan di antara kita. Ini kata Rasulullah, al-baghuna lil barra'il anat, orang yang dibenci oleh baginda Muhammad dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo hadirin, kita sekarang gimana caranya nyenengin hati Rasulullah?
Apa yang kita lakukan malam ini, ada yang datang dari Malang naik bis ya sana sini sampai akhirnya hadir ke majelis ini, demi Allah ini membuat bahagia hati baginda Muhammad. Itu kita inginnya cuma itu, hadirin. Buat seneng Rasulullah. Kata guru saya, Habib, apa yang kau harapkan ketika kau masuk surga? Beliau menjawab, al-bashasha minal habib. Senyuman baginda Muhammad itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segalanya. Hadirin, dalam kitabnya Imam Sya'rani itu disebutkan bahwa ada seorang wali min auliyaillah berkata, aku heran kalau apabila ada orang yang punya peran dalam membunuh Sayyidina Husain cucunya Rasulullah itu diampuni dosanya, kemudian dia masuk surga. Apa bisa orang itu masuk surga kemudian dia di sana berjumpa dengan Nabi Muhammad? Apa bisa ketemu Rasulullah dalam keadaan dia menghina ataupun dalam keadaan memerangi membunuh cucunya? Beliau mengatakan nggak mungkin, kalau aku mending nggak masuk surga daripada di surga lihat Nabi cemberut kepadaku. Bayangin, yang ditakutkan orang-orang dicemberuti Rasulullah. Rasulullah cemberut kepada umatnya yang senantiasa meninggalkan kewajibannya, yang senantiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang taat membuat bahagia Nabi Muhammad. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Hadirin, saya juga apresiasi kepada para kru, Masya Allah, yang megang bendera dari tadi, yang di jalan. Ya Allah, saya kalau lihat seperti ini, saya ini siapa? Saya nggak ada rahmat, saya bukan orang yang terlalu kasih sayang. Tapi kalau melihat mereka dalam hati saya, ya Allah, dan yo girange Kanjeng Nabi. Saya kadang memikir, ya Allah, apa yang mereka inginkan akan saya berikan. Begitu mereka mau berkorban untuk majelisnya baginda Muhammad SAW. Saya jadi teringat ceritanya Rabi'ah, seorang bernama Rabi'ah. Setiap harinya beliau itu datang ke Rasulullah cuma ngambilin air buat wudhu, khidmah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah wudhu. Setelah bertahun-tahun, setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, Rasulullah girang bahagia kepada orang ini dan berkata, Rabi'ah, sal, minta apa? Setelah kau berkhidmat di majelis Rasulullah, setelah kau hadir istiqomah di majelis baginda Muhammad, setelah kau tiap hari mengambilkan air untuk aku berwudu berkhidmah, kata beliau, sal, minta apa, ngomong. Rabi'ah pinter, hadirin. Rabi'ah nggak kayak kita, kalau ditawari, umpama ada orang saya tawari, minta apa sampai yang sudah di majelis ini, pasti jaluannya rumah, kendaraan, harta, jabatan. Ini Rabi'ah nggak mau itu semua. Rabi'ah cuma mengatakan, kau tawari aku ya Rasulullah satu tawaran. Iya, apa? Aku minta kepada Allah dan aku pasti nggak akan ditolak oleh Allah. Jawaban Rabi'ah, aku minta satu ya Rasulullah. Apa? As'aluka murafaqatak fil jannah. Saya mau bareng dengan panjenengan nanti di surga ya Rasulullah. Saya nggak bikin apa-apa, saya cuma pengen jangan pisah darimu nanti di surga ya Rasulullah. Itu permintaanku. Kanjeng Nabi subhanallah senyum melihat Rabi'ah yang ngerti pentingnya ta'alluq, pentingnya kedekatan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Bahagia Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakan, wa a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Kemudian diminta untuk bekatratil zikir, banyak semuanya. Itulah yang Allah berikan kelak untuk Rabi'ah, kelak bersama baginda Muhammad. Hadirin, kita malam ini memperingati maulidnya Nabi. Malam ini memperingati maulid atau miladnya majelisnya Nabi. Ini bukan majelis saya, demi Allah bukan majelis saya. Bukan majelis Habib Qadir, bukan majelis Habib Husain, demi Allah bukan. Ini majelisnya Rasulullah. Semua berkhidmat kepada Nabi Muhammad.
yang krunya, yang berkhidmah, yang qasidah, yang hadir. Rauhaniyah Nabi Muhammad seakan-akan mengatakan kepada kita semua, salu, yang hadir, mau apa? Yang hadir, mau apa? Yang dari Malang naik bis, mau apa? Sepeda motor? Mau kipas angin? Mau apa kalian? Mau apa? Rauhaniyah Nabi bertanya kepada kita, mau apa kalian? Jawaban kita seperti Rabi'ah, ya Rasulullah, kami hanya minta untuk bersanding denganmu kelak di surga ya Rasulullah. Itu aja. Malam ini kita minta sama Allah, ya Rabb, melalui majelis Ar-Ridwan, melalui peringatan Maulid Nabi ini, ya Rabb, kami cuma minta satu, yang lainnya bukan permintaan kami, ya Rabb. Permintaan kami cuma satu, jangan pisahkan kami dari Nabi-Mu Muhammad, jangan pisahkan kami dari Rasulullah. Demi Allah, semua kenikmatan gak ada nilainya kalau kami jauh darimu ya Rasulullah. Semua kenikmatan gak ada nilainya kalau kita gak bisa berkumpul kelak nanti bersama beliau baginda Muhammad. Kita nggak dapat kenikmatan apapun kami ridho asal kelak nanti beliau senyum di hadapan kami di yaumil qiyamah ya Rabb. Itu permintaan kita semua di majelis yang mulia ini. Itu harapan kita semua di majelis yang mulia ini. Permintaan kita besar tapi kecil buat Sang Maha Dermawan, Sang Maha Rahmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Kanjeng Nabi insyaallah, berkat Rasulullah, permintaan kita ini dikabulkan oleh Allah. Permintaan kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Di milad yang ke-8 ini permintaan kita kepada Allah. Ya Rabb, sepulang dari sini insya Allah semua yang hadir ini hadirin, yang hadir dan yang jualan pun, pokoknya yang hadir ada di sini semua masuk di album orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad dan kelak masuk surga bersama Rasulullah barengi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mau satu cerita. Ada seorang sahabat namanya Dzulbijadain. Ini sahabat gak bisa pisah dari Rasulullah, gak bisa pisah dari Nabi. Ketika Nabi hijrah, dia mau hijrah nggak boleh sama kaumnya, diancam dibunuh. Hingga akhirnya malam-malam keluarlah Dzulbijadain, bawa semua kekayaannya, naik kudanya, lari dari kota Makkah mau ke Madinah. Nggak taunya sukunya, kaumnya sudah nyegat di depan kota Makkah, dihadang. Mau kemana kau hai Dzulbijadain? Aku mau ke suatu tempat, gak usah bohong. Mau kemana? Ya aku mau ke Rasulullah. Aku gak bisa hidup di Mekah tanpa Nabi Muhammad. Sudah kalian mau apa dari aku? Hartaku ambil, rumahku yang kutinggal ambil, semua dalamnya ambil. Sama sukunya, ya udah kalau begitu turun kau dari kudamu, semua hartamu berikan kepadaku, pakaianmu copot, hanya disisakan 2 helai baju, satu nutup yang bawah, satu nutup yang atas kayak orang ihram. Sekarang pergi. Dzulbijadain jalan kaki dari Mekah 600 kilo sampai kota Madinah. Mendengar cerita ini Rasulullah SAW bahagia dengan Dzulbijadain sampai disambut di kota Madinah. Tapi Dzulbijadain mendapat tempat di hati Rasulullah, hidup bersama Nabi Muhammad. Tetapi gak lama dari itu Dzulbijadain sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dimandiin jenazah Dzulbijadain dan yang memandikan Rasulullah. Setelah Rasulullah mengkafani semua, yang mengantarkan jenazah Dzulbijadain ke kuburan Rasulullah. Sesampainya di kuburan Baqi', ketika jenazah diletakkan di liang lahat, yang turun Rasulullah. Sampai sahabat Abu Bakar dan Umar berkata, ya Allah, begitu beruntungnya ini Dzulbijadain. Nggak pernah aku lihat Rasul sampai seperti ini kepada sahabatnya.
Kemudian ketika jenazah diletakkan, Rasulullah peluk jenazah tersebut, nangis Sayyidina Abu Bakar, wahai Dzulbijadain, mana ada kemuliaan manusia yang ketika jasadnya dikubur bersentuhan dengan jasad suci baginda Muhammad. Mereka langsung para sahabat mengatakan, beruntung Dzulbijadain, beruntung Dzulbijadain. Hadirin, kalau umpama kita punya dunia sebanyak apapun, kita punya jabatan setinggi apapun, kita korbankan untuk mendapatkan ini, nggak pernah kita akan mampu mendapatkannya. Bukan cuma itu hadirin, ketika jenazah diletakkan di liang lahat, sebelum Rasulullah menutup tanah, Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil berdoa kepada Allah, Allahumma rda an Dzulbijadain fa inni amsaitu bihi radhi. Ya Allah, ridhailah Dzulbijadain, ampuni Dzulbijadain, karena aku Muhammad telah ridho kepada Dzulbijadain. Subhanallah hadirin, adakah kemuliaan yang lebih mulia dari ini? Sahabat nangis, ya Allah, beruntung wahai Dzulbijadain. Dzulbijadain gak akan dapat kedudukan ini kalau lebih cinta kudanya daripada Rasulullah, kalau lebih cinta hartanya daripada baginda Muhammad. Kita gak dapat kedudukan itu hadirin kalau kita masih lebih cinta diri kita dari Rasulullah, kita lebih cinta harta kita dari baginda Muhammad, kita lebih cinta kerjaan kita dari Nabi Muhammad, kita lebih cinta anak kita daripada Nabi Muhammad, kita lebih cinta semuanya dari Nabi Muhammad. Gak akan pernah mendapat kedudukan yang tinggi tersebut, karena Nabi Muhammad kita dulukan dari siapapun, agar kita mendapat ridhonya dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita yang hadir sudah mengorbankan semua. Ada yang naik motor dari jarak ratusan kilo ini, kemudian kalian pulang mau tangan kosong. Nah, insya Allah seperti itu Dzulbijadain mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, mereka yang hadir di majelis ini pencinta Nabi Muhammad. Ya Allah, yang duduk dari jam 7 malam, bahkan ada yang habis maghrib di sini, adalah pengagum Nabi Muhammad, pengidola Rasulullah. Mereka rela duduk, mereka rela menjalani perjalanan yang begitu jauh untuk Nabi Muhammad. Ya Rabb, apakah mereka pulang dari tempat ini dengan tangan kosong ya Allah? Apakah mereka pulang dari tempat ini sia-sia, nggak dapat apa-apa ya Allah? Sedangkan Kau adalah zat yang kaya, zat yang dermawan, yang gak akan Kau sia-siakan orang-orang yang berkumpul cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, permintaan kami berikan semuanya husnul khatimah ya Allah. Berikanlah mereka kelak mutaba'ah, atau berikan untuk mereka murafaqah bersama Rasulullah kelak di surga-Mu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, lisan kami banyak maksiat, tubuh kami berlumuran dosa, tapi berkat kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, berkat pengorbanan kami untuk majelis Nabi Muhammad, ampuni dan kabulkan semua doa-doa kami ya Rabb. Allahumma aftah lana abwabal jud, waftah lana abwabal karam wa su'ud, waj'alna min ahli al-wafa bil uhud, warbutna rabtan la yanhal bi sahib maqamil mahmud. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Nabi Muhammad di dunia maupun kelak ketika sakratul maut, ketika di barzakh, ketika hari kita dibangkitkan, ketika digiring kelak nanti kita di sirat. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Masukkanlah kami surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad. Muliakan mata kami memandang Rasulullah ya Allah. Muliakan tangan kami mencium tangan beliau baginda Muhammad. Muliakan jasad kami ya Allah untuk memeluk jasad beliau baginda Muhammad. Allahumma la tuhrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Jangan Kau haramkan permintaan dan permohonan kami karena maksiat kami ya Rabb.
karena kesalahan kami ya Allah. Ya Rob, jangan lihat kami siapa, lihat kami umat Nabi-Mu Muhammad, kekasih-Mu Muhammad. Kami adalah umat sebaik-baiknya makhluk-Mu Muhammad. Kami adalah pencinta Nabi-Mu Muhammad yang karenanya Engkau ciptakan alam semesta ya Rob. Ya Allah, bahagiakan malam ini Nabi Muhammad di kuburnya dengan Kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Rob. Kau kabulkan hajat-hajat kami ya Rob. Jangan Kau sedihkan hati beliau baginda Muhammad dengan kami pulang dengan tangan kosong ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, kepada Habib Abdul Qadir, kepada Habib Hussein, beri pada mereka istiqomah ya Rob, untuk senantiasa mengajak jamaah untuk cinta kepada Nabi-Mu Muhammad. Allahumma ya Allah, para pejabat kami ya Rob, Bapak Bupati, Bapak Lukman, Bapak Kepala DPRD DPRD Tuban, Komandan Korem, Komandan Kodim, semua yang hadir ini umat Nabi-Mu Muhammad, berikanlah mereka ya Allah kemudahan untuk membuahkan bahagia hati Rasulullah, membuat bahagia baginda Muhammad. Berikan kemudahan untuk tugas-tugas mereka ya Allah. Jadikanlah ulama kami ulama yang soleh, pejabat kami pejabat yang soleh, hingga umat ini menjadi umat yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.